teman-teman, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Nathan Adi Nugraha. Sekarang saya berada di depan stasiun Surabaya Gubeng Baru. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Jogja menggunakan kereta api Sancaka. Nah, kereta api Sancaka di KPK 2021 ini waktu tempuhnya menjadi singkat, hanya 4 jam saja, 4 jam tepat atau sekitar 240 menit. Nah, nanti saya berada di premium 4. Nah, sebelum itu saya akan genos dulu. Genosnya berada di sini, di sisi utara pintu kedatangan. Jadi kalau dari depan ini masuk jalan ke kanan. Nah, ini. Dan nomor antriannya atau pendaftarannya ambil di arah pintu masuk. Oke, kita lakukan genos dulu. Mantap. Ya, oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan tes genus di stasiun Surabaya Gubeng untuk pertama kalinya. Untuk lokasi tes genus di stasiun Surabaya Gubeng ini berada di sisi utara pintu kedatangan, atau lebih tepatnya berada di depan Indomaret Point stasiun Surabaya Gubeng Baru. Sebelum melakukan tes genus, kita harus mendaftarkan identitas dan juga kode booking tiket kita sebagai syarat utama untuk melakukan tes genus ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita mendapatkan stiker yang harus kita isi, dan nanti stiker ini akan ditempelkan pada kantung genus nanti. Setelah melakukan pembayaran, kita diarahkan menuju kasir untuk melakukan pembayaran sebesar 30.000. Oh ya, ini harus menggunakan uang pas ya teman-teman. Setelah melakukan pembayaran, kita diberi kantong yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan tes genus. Dan ini merupakan cara melakukan tes genus yang telah tersedia di kaca bilik. Kita tunggu hasilnya selama kurang lebih 3-5 menit. Dan ini teman-teman hasil dari genus saya, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Ya, oke teman-teman, saya sudah melakukan genos tes. Tadi waktu tesnya lumayan cepat, sekitar 1-2 menit saja. Untuk antrinya ya lumayan lama sih, yang bikin lama itu antrinya. Untuk tesnya hanya 1 menit saja, 1-2 menit. Tadi saya masuk ke bilik yang nomor 2 kalau nggak salah tadi ya. Itu waktu tunggunya hanya 2 menitan. Nah, ini saya berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk harga genos ini naik mulai akhir Maret kemarin ya, sekitar 30.000, dan sebelumnya harganya 20.000, naik 10.000 saja ya. Nah, genos ini sebagai persyaratan naik kereta api jarak jauh antar kota, antar provinsi. Seperti saya ini yang akan melakukan perjalanan dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta. Oke teman-teman, untuk persyaratan naik kereta api jarak jauh selain menggunakan genos atau rapid antigen atau juga swab PCR, kita juga harus menggunakan masker dan juga lengan panjang. Lengan panjang baik itu jaket atau pakaian. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam dan boarding. Saya tadi sudah cetak tiketnya, karena sebelum genos harus dicetak dulu tiketnya. Oke, langsung saja masuk ke dalam stasiun. Ya, oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk di ruang boarding, di ruang tunggu sebelum masuk ke peron ya. Nah, tadi saat saya masuk sudah dan diberikan face shield. Nah, untuk kereta api jarak jauh ini diberikan face shield ya, sebagai untuk digunakan, bukan untuk souvenir ya face shieldnya. Nah, nanti face shield ini digunakan saat di dalam kereta. Nah, untuk persyaratan tadi ya, tadi saya menggunakan genos dan juga dicek suhu tubuh. Nah, untuk suhu tubuh di bawah
harus di bawah 37,3 derajat Celcius, dan juga harus memakai masker dan lengan panjang, pakaian lengan panjang atau jaket. Dan untuk genos antigen atau jenisnya harus berstatus negatif agar bisa naik ke dalam kereta. Oh ya teman-teman, untuk persyaratan surat sehat genos, mulai 1 April kemarin genosnya berubah jangka waktu yang semula dari 3 kali 24 jam menjadi 1 kali 24 jam. Dan untuk harganya yang semula 20.000 menjadi 30.000 sekarang ya untuk genosnya. Nah, untuk rapid antigen masih sama, harganya 105.000 dan jangka waktunya 3 kali 24 jam. Nah, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 07.48. Kereta api Sancaka diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 9.00 dan kemungkinan datang dari arah Surabaya Kota sekitar setengah 9-an. Oke, kita tunggu kereta api Sancaka datang dan masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Nanti saya akan masuk ke ruang tunggu yang ada di peron sana. Kemungkinan nanti kereta api Sancaka masuk di jalur 6. Oke, ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Nah, untuk waktu tempuh kereta api Sancaka ini bisa dibilang tercepat ya dari kereta api lain. Nah, kereta api Sancaka ini hanya menempuh waktu sekitar 4 jam dari Surabaya ke Jogja. Nah, sedangkan kereta api lainnya yang tercepat itu hanya Argo Wilis. Argo Wilis itu 4 jam 1 menit. Walaupun selisih 10 menit, tetap terhitung tercepat kereta api Sancaka ya. Padahal kereta api Sancaka membawa 2 kelas, yaitu kereta api premium dan kereta api eksekutif. Sedangkan Argo Wilis, kereta api Raja Selatan, itu membawa full eksekutif. Nggak tahu beda 1 menitnya itu karena apa ya. Oke, kita tunggu kereta api Sancaka datang di stasiun Surabaya Gubeng. Ya oke teman-teman, di area boarding stasiun Surabaya Gubeng ini kursinya dilakukan physical distancing atau menjaga jarak ya. Nah, jadi di stasiun Surabaya Gubeng ini juga menerapkan protokol kesehatan.
Ya oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Sancaka. Ini saya berada di Premium 4, berada di K30936 tipe Stotopo. Ini kurang lebih 5 menit lagi kereta api Sancaka kan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita nikmati perjalanan kereta api Sancaka ini hingga stasiun akhir stasiun Yogyakarta nanti. Fasilitas yang ada di dalam ekonomi 4 kereta api Sancaka di K30936 ya. Ini ada sandaran tangan, ada kantung untuk menaruh barang ya. Ini ada tempat untuk menaruh botol, ada colokan untuk mengatur sandaran ya. Sandaran kursi. Ada tirai juga. Ada gantungan. Ada bagasi juga, dan di sana ada monitor ya, sama seperti premium biasanya ya. Ya, ini persiapan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Selamat pagi para pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Sancaka dengan nomor kereta 175 dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kereta api Sancaka diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan diperkirakan tiba di stasiun Yogyakarta tepat pada pukul 1 siang. Kami informasikan kereta api Sancaka nantinya akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Kami informasikan pula bagi para pelanggan yang mengalami gangguan kesehatan, Anda dapat menghubungi petugas yang bertugas untuk dibantu diberikan pelayanan kesehatan di stasiun terdekat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati perjalanan Anda.
teman-teman, perjalanan kereta api Sanjaka yang saya naiki sudah sampai di stasiun Mojokerto. Pemberhentian pertama kereta api Sanjaka. Nah, di sini bertemu kereta api Jenggala dari Mojokerto tujuan akhir Sidoarjo. Nah, ini persiapan diberangkatkan kereta api Jenggala. Teman-teman, di kereta premium atau stainless steel ini terdapat 2 toilet ya, namun toiletnya hanya di satu sisi. Di satu sisi ada 2 toilet, ada yang toilet duduk
toilet satu. Ini toilet bongkok. Seperti ini ya. Ada sabun, tisu, wastafel, kloset duduk. Kalau yang sebelahnya kloset jongkok ini maaf. Yang sebelahnya kloset duduk. Ada pegangan dan shower kloset dan juga penyiramnya ya, dan ada cermin juga. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Kembali dari stasiun Madiun sesuai jadwal tepat pada pukul 11:04. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun Madiun. Stasiun Madiun. Teman-teman, perjalanan kereta api Sanjaka yang saya naiki telah sampai di stasiun Madiun. Kurang lebih setengah perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng. Masih setengah perjalanan lagi menuju stasiun Yogyakarta. Sekitar 2 jam lagi. Sekarang pukul 11.00. Nanti kereta api Sanjaka berangkat dari stasiun Madiun pukul 11.04. Berarti berhenti di sini sekitar 4 menit. Tadi di sepanjang jalan kereta api Sanjaka lumayan ngebut sih, dan berhenti di stasiun lumayan cepat sekitar 2 menitan. Jadi saya tidak sempat keluar tadi di Kertosono juga melintas langsung. Ya, ini diiringi lagu Pecel Madiun. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju stasiun akhir Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon berikutnya untuk mematuhi dan wajib melaksanakan protokol kesehatan pada perjalanan kereta api, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer, mengenakan masker serta face shield yang telah diberikan, dihimbau untuk memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020, kapasitas maksimum kereta adalah 70% dari tempat duduk yang tersedia. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh untuk memastikan Anda dalam kondisi sehat. Ya oke teman-teman, perjalanan saya telah lepas dari stasiun Madiun. Nah, untuk pemberhentian kereta api Sanjaka ini hanya lumayan sedikit sih. Pertama itu Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta. Tapi mulai tanggal 1 April ditambah stasiun Klaten. Jadi sekitar Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Klaten, Jogja, berarti 8 pemberhentian ya. Dan di setiap pemberhentiannya hanya berhenti sekitar 2-3 menit saja. Jadi ini memang benar-benar dikebut ya untuk waktu kereta api Sanjaka ini. Jadi pantas saja waktu tempuhnya bisa 4 jam. Tadi di Kertosono itu melintas langsung, dan sebagai gantinya berhentinya di stasiun Nganjuk. Nggak tahu kenapa langsung ke Kertosono, mungkin untuk mempersingkat waktu juga. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju stasiun akhir, stasiun Yogyakarta.
Solo Balapan Station. For those of you who will end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself. Kami informasikan bagi pelanggan yang berada di eksekutif 5 yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk maju ke depan sampai ke kereta eksekutif 3 untuk memudahkan akses turun Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sanjaka K175 sampai di stasiun Solo Balapan. Nah, di sini bertemu dua KRL sekaligus. Yang ini KRL JR 205. Nggak tahu 200 berapa ya, pokoknya KRL JR. Sama yang di sana KRL KFB. KRL KFB Transit 8. Nah itu ya KRL-nya. Nah di sana. Di jalur 4. Nah di jalur 3 yang KRL JR. Nah di sini kereta api Sanjaka berhenti di jalur 1. Ini berhenti sekitar 3 menit saja. Ini KRL SF8 kayaknya ya. Oh iya, SF8. Oke, kita lanjut perjalanannya sampai tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kurang 2 stasiun lagi, yaitu Klaten dan tujuan akhir Yogyakarta.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sancaka sudah berangkat dari stasiun Klaten, sudah lepas sih. Nah, sebentar lagi perjalanan Sancaka telah akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, kesan untuk kereta api Sancaka ini menurut saya waktunya lumayan cepat ya untuk lintas Surabaya Jogja ditempuh dalam waktu 4 jam. Nah, untuk di dalam kereta premium 4 ini untuk guncangannya lumayan lah ya. Guncangannya tidak terlalu berasa, dan untuk AC-nya lumayan dingin, dan untuk suara boginya ketika lintas di peta Surabaya Gubeng sampai Solo itu lumayan halus. Tapi di lintas Solo Jogja ini nggak tahu kenapa kok geledak-geledak ya, atau mungkin karena relnya, saya kurang paham juga. Nah, selebihnya nggak ada kekurangan sih, cuma itu aja, sama seperti kereta premium lainnya. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Nah, sebentar lagi kereta api Sancaka akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan. Jadwal keberangkatan pada pukul 13:48 bagi Anda penumpang kereta api Pramestra 7113. Kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Ya, oke teman-teman, tadi saya lupa untuk closing dan sekarang saya sudah berada di hotel. Jadi
tadi saya menaiki kereta api Sanjaka. Tadi saya datang di stasiun Yogyakarta pukul 13.03. Nah, itu terlambat sekitar 3 menit karena tadi berhenti di stasiun Keraten. Karena normalnya tidak berhenti ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sebentar lagi saya akan naik KRL dari Jogja ke Solo. Ikuti terus video trip kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video trip Sanjaka dari Surabaya tadi ke Yogyakarta. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.